Manusia merupakan makhluk yang sangat sempurna, dituntut untuk menjadi seorang leader sejak terciptanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, posisi sebelah kiri paling atas, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan di bumi ini khalifah, pemimpin. Hal tersebut diimplementasikan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang leader mampu memimpin dan menjadi penerus pewaris-pewaris bumi, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an ayat 105 di dalam surah Al-Anbiya, posisi sebelah kanan bagian tengah, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ard yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah tulis di dalam Zabur setelah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh. Keberhasilan tentu akan diraih jika konsep kepemimpinan para nabi dan rasul mampu dijiwai pada pribadi manusia, karena setiap manusia merupakan pemimpin bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat juga negaranya. Sebenarnya konsep apakah yang ditawarkan Islam dari sisi leadershipnya? Demikian ini ulasan berharga untuk Anda. Pemimpin harus punya 3 kemampuan besar: karakter, kepemimpinan, kemudian soleh, juga memiliki profesionalitas. Kemudian dalam 3 hal tersebut akan didukung oleh manajemen tim, manajemen pribadi, kemudian manajemen praktek. Dari sisi kepribadian tentu ia ditopang oleh fisik yang kuat yang bersumber dari pribadi yang sehat, juga dari sisi spiritual, emosional, dan intelektualnya. Disitulah ia akan mendapatkan komponen peluang pertama, yaitu integritas. Kemudian setelah ia memiliki integritas, ia membangun kepemimpinan mulai dari keluarga, tim kecil, maupun regenerasi yang baik, sehingga ia akan menghasilkan sinergi bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian memiliki kreativitas yang berkembang menyesuaikan zaman, sumber daya, juga produksi demi merealisasikan visi dan misi kepemimpinannya. 3 hal inilah yang menjadi peluang besar bagi seorang yang layak menjadi pemimpin, leader, dan kesemuanya ini termaktub di dalam Al-Quran. Bagaimana pribadi Nabi Nuh yang berdakwah ratusan tahun konsisten, bagaimana pribadi Nabi Yunus menyesali dan bertaubat, bagaimana pribadi Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah, dan contoh-contoh keseluruhannya nabi-nabi, bagaimana mereka berdakwah dengan misi yang mereka emban. Ingatlah ketika Anda membaca surah Hud, ketika itu Nabi Hud berkata, wa ma as'alukum alaihi ajra, sesungguhnya kami tidaklah meminta imbalan dari kalian. Dan dalam konteks ini, di surah ini, surah Hud, nabi-nabi yang disebutkan di dalamnya mengharapkan imbalan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kami merasa siapapun pribadi Anda harus memiliki kemampuan ini. Sebelumnya kami hanya mengajak Anda untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran sejatinya. Selanjutnya kami harus membentuk Anda menjadi seorang pemimpin, bukan hanya seorang penghafal Al-Quran yang sejati, tetapi juga menjadi pemimpin yang sejati, yang soleh, yang profesional, dan mampu memimpin dengan berlandaskan Al-Quran. Ia harus memiliki 7 hal: keterampilan kepemimpinan, soleh, spiritual, intuisi dakwah, profesional, teamwork, kredibilitas moral, juga kekuatan ekonomi yang baik. Inilah sebagai awalan kami untuk Anda. Apa yang Anda awali untuk kami?